يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para santri dan santriwati yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia, ya, di mana Al-Muharram adalah salah satu bulan-bulan haram, salah satu bulan-bulan suci. Pira luwekna bulan haram niki? 4 luwekna. Bulan suci 4 luwekna bulan haram. Pertama apa? Zulqa'dah, terus Zulhijjah, kemudian Al-Muharram yang kita berada padanya mangkit. Kemudian bulan Rajab. Niki bulan-bulan haram. Minha arba'atun hurum, kata Allah Subhanahu wa taala. Dengan 12 bulan ini ada 4 bulan-bulan haram. Nah, di bulan-bulan haram dosa itu dilipat gandakan. Allah berfirman, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Ndak de gawe dosa di bulan-bulan ini. Kenapa demikian? Karena dosa di bulan itu lebih besar dia dibanding di bulan-bulan yang lain. Nabi contoh dosa, Nabi contohnya ngerokok diri ini. Ngerokok berarti ngerokok le bulan-bulan ini lebih tono dilipat gandakan dosanya. Sebaliknya, kalau kita melakukan ibadah maka pahalanya dilipat gandakan. Seperti kita di tanah suci, di Masjidil Haram, di tanah haram mentenggawe ibadah tono, maka pahalanya dilipat gandakan. Oleh karenanya sila perbanyak ibadah di bulan-bulan haram. Di bulan Al-Muharram terutama puasa. Terutama puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram." Seafdal puasa setelah Ramadan, puasa paling afdal setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Al-Muharram. Puasa di bulannya boleh pahalanya, tapi ingat jangan sampai puasa 1 bulan full, jangan. Karena Aisyah radhiyallahu anha ba'da ita bahwasanya dia mengatakan, "Ma ra'aitu, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattun illa fi Ramadan." Saya enggak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa 1 bulan full melainkan hanya di bulan Ramadan. Sehingga puasa 1 bulan hanya Ramadan, selainnya itu jangan full. Kalau Al-Muharram ada puasa, sila perbanyak puasa, tapi jangan apa? Jangan full satu bulan. Dan dari 1 bulan niki si paling belik pahalanya adalah puasa pada tanggal 10 Al-Muharram, yang dinamakan hari Ashura, tanggal 10. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa tanggal 10, beliau mengatakan, "Ahtasibu 'ala Allah
an yukaffiras sanata allati qablaha. Saya berharap kepada Allah agar mengampuni dosa 1 tahun yang lalu. Berarti puasa sejelo ino pahalana bau menggugurkan dosa selama satu tahun gugur dosa no. Dengan puasa 1 hari pada hari Asyura. Kesempatan si masing ruku ini puasa pada hari Asyura akhirnya gugur dosa ngeruku. Masih ada itu ngeruku ini? Darak wah nih, alhamdulillah. Hah? Masih ke mati tahu. Pira kali tu bahasa ruku ini masih doang itu kah? La ilaha illallah. Wah betul ngaji ini. La ilaha illallah. Taib. Nah, jadi tanggal 10 Al-Muharram ini puasa pada hari itu pahalanya sangat besar. Selain pahala puasa itu sendiri, ada plusnya balik, yaitu gugur dosa selama satu tahun. Kemudian saat Nabi puasa sallallahu alaihi wasallam, sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innahu yaumun yu'azzimuhul yahudu wan nasara." Ya Rasulullah, hari Asyura ini hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan oleh orang Nasrani. Puasa yang dah Yahudi Nasrani no lek tanggal 10 ya Rasulullah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumnat tasi'," kata beliau. Beliau mengatakan kalau tahun depan insyaallah maka kita akan berpuasa pada tanggal 9. Berarti kita dianjurkan puasa tanggal 10 dan tanggal 9. Untuk apa tanggal 9 ini? Untuk menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Karena Yahudi dan Nasrani puasa tanggal 10 doang. Nah, kita selisihin mereka, maka puasa juga pada tanggal 9. Dan yang inti tanggal 10. Muntah berhalangan tanggal siwa mah jemak wah kedong berjanji gin kunenggala jemak ini ngamping kena besang lelah lalu itu muntah puasa jemak gin tenenggala atau sang ginta apa karena panen apa begabah sang lelah lalu itu maka bau ndek puasa tanggal siwa tapi tanggal 10 dan tanggal 11. Ya, enwah kedong arak janji jemaah. Kan jemaah tanggal siwa ini. Ya, maka besok 9, kemudian hari Rabu tanggal 10. Lagu mun wah kedong berjanji jemaah. Mah jemaah jurgin teng ngecor jemaah ini ngempe misalnya sang panas selalu muntah puasa. Bakah dendek jemaah tapi tanggal 10 dan tanggal 11 na 2 jelu untuk menyelisihi orang Yahudi dan orang Nasrani. Tapi asalnya adalah tanggal 9 dan tanggal 10 itu yang asal. Ya, oleh karenanya sila para jamaah berusaha puasa dan menghidupkan sunnah niki. Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hampir hilang niki. Ini mujahadah doang ini. Baju-baju, baju terus apa Malik? Inowah kah? Inowah sang sekar bahasa sasak ini. Inowah kah? Alhamdulillah. Al-mujahadah berjuang. Nah, Syekh Al-Utsaimin mengatakan berjuang itu 2 macam. Berjuang melawan diri sendiri dan berjuang melawan orang lain. Berjuang melawan diri sendiri, berjuang melawan orang lain. Ya, dan berjuang melawan diri sendiri ini lebih berat.
daripada berjuang melawan orang lain. Berjuang melawan diri sendiri yaitu pertama dalam melakukan perintah dari Allah, si kedua dalam meninggalkan larangan dari Allah. Berjuang lawan diri untuk apa? Akhirnya melaksanakan perintah. Ini butuh perjuangan ini. Mara beru perintah berpuasa. Perintah berpuasa. Akhir bau puasa. Butuh berjuang atau tidak? Butuh berjuang. Butuh lawan diri ini. Diri ini milih makan, kita lawan dia ndak man. Bare jera maghrib temangan, ngente kena lawan teh ya. Diri ini milih nginem, ndak man, ngente kena. Jadi puasa butuh perjuangan. Berjuang melaksanakan perintah. Demikian pula berjuang melawan diri dalam meninggalkan larangan. Marangone contohnya ngerokok contohnya. Ngerokok bukannya terus tapi aja jadi contoh ini. Ngerokok contohnya misal. Meninggalkan rokok ini butuh perjuangan atau tidak? Butuh. Apalagi baru terjerak ngerokok arah 2 jelo terjerak tiba-tiba lihat sedinta surya ke dunia malik. Masya Allah, kan luar biasa perjuangan ini. Ya, nah lawan diri kena ya sabar. Laun le surga kah tengah rokok ngana? Lagu dia mungkin aras rokok le surga kah? Karena merusak ini. Mun khamar ya ada disebutkan. Lagu khamar yang tidak merusak tentunya akan kita minum di surga. Mun nara indah rokok berserokok yang tidak merusak salahunton. Karena Allah berfirman, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Le surga itu selaku si meleangda arak. Bahkan kami punya lebih dari itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Angka le dunia sabar dulu kah? Laun wah. Nara le surga begitu pete laun. Sabar, kena diri, tahan diri, sabar meton, kena sabar. Ya, sampai kemudian kita membenci yang namanya rokok itu. Ini lawan diri, berjuang melawan diri. Kemudian yang kedua berjuang melawan orang lain. Ya, beliau mengatakan dengan 2 cara berjuang lawan orang lain. Pertama dengan al-ilmu wal bayan, kata beliau. Berjuang lawan orang lain dengan ilmu dan penjelasan. Dengan ilmu dan penjelasan. Berlawan orang lain dengan ilmu, terus sebar ilmu. Perjuangan ini. Memperjuangkan Islam. Yang kedua adalah bisayfi wassinan. Berjuang lawan orang dengan pedang, dengan senjata. Yaitu melawan orang-orang kafir harbi. Yang kita sudah sepakat berperang dengannya. Seperti batur-batur Palestina lawan Yahudi mungkin. Yang dia perang, sepakat untuk berperang. Maka itu melawannya dengan apa? Dengan senjata. Wanita Indonesia kan sepakat damai ini. Ya, maka tidak boleh ada menyakiti satu sama lain. Cukup dengan berjuang menyebarkan ilmu. Berjuang menyebarkan ilmu. Ini yaran al-mujahadah kata beliau. Ini yang dimaksud berjuang kata beliau. Berjuang bagi 2, lawan diri kenca lawan orang lain. Lawan diri dengan mengerjakan perintah dan dengan meninggalkan larangan. Lawan orang lain menggunakan ilmu dan penjelasan. Ini untuk melawan orang-orang munafikin atau orang kafir yang dia tidak boleh diperangi dengan pedang. Dengan penjelasan kita perangi dia. Kita berjuang melawannya dengan penjelasan. Yang kedua, berjuang melawan mereka dengan senjata, yaitu kepada orang-orang kafir harbi yarana. Orang kafir yang kita sudah sepakat untuk berperang dengan mereka. Nah, bab ini ada beberapa ayat sudah kita baca kemarin, mungkin hadis kita masuk ke dalam hadis, yaitu hadis pertama dalam bab niki. Al-Imam An-Nawawi mengatakan
Ammal ahadits fal awwal, adapun hadis-hadis, maka hadis pertama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda. Untangnang Nabi bersabda berarti apa ranine? Hadis atau Quran? Hadis. Tapi kemudian Nabi bersabda, innallaha ta'ala qol, Allah berfirman, ngana? Hadis lagu hadis ini Allah lengana. Hadis Nabi arana berarti ne hadis qudsi ya. Ini namanya hadis qudsi. Nah, di sini ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi wali saya, ngan Allah Subhanahu wa taala. Saya musuhin walingku, ngan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah berdua wali ya. Berdua wali maksudnya adalah orang yang dia jaga. Ada beberapa orang yang dijaga oleh Allah, dijaga dengan penjagaan yang khusus. Dan Allah mengatakan, saya musuhin walingku ini, faqad adzantuhu bil harbi, maka aku umumkan perang dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Berani itu ngelawan Allah perang ini itu menang lawan Allah perang ke. Itu gini ini. Saya musuhin walingku dengan Allah, maka saya mengumumkan perang dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepada saya, ahabba ilayya, yang paling saya cintai, mimma aftaratuhu alaih, dari amalan-amalan yang sudah saya wajibkan. Dalam arti amalan yang paling Allah cintai adalah amalan-amalan wajib ini. Amalan-amalan apa? Wajib. Misal salat simbesi wajib. Salat simbesi wajib niki. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Berarti dalam salat yang paling Allah cintai adalah yang 5 ini. Kenapa? Karena dia salat yang wajib. Jadi Allah mencintai yang wajib daripada mencintai yang sunnah. Lebih dicintai yang wajib. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang wajib. Puasa simbesi wajib. Puasa Ramadan, maka puasa yang paling Allah cintai puasa apa? Puasa Ramadan. Nyugulang kepeng si paling Allah cintain yang mana? Zakat, karena hukumnya apa zakat itu? Wajib. Selain zakat, Nabi endah nyugulang kepeng si wajib. Untuk anak dan istri, wajib untuk anak dan istri. Fardu ain bagi bapak-bapak itu, anak dan istri. Angka nyugulang kepeng yang paling dicintai oleh Allah adalah untuk anak dan istri. Nabi bersabda, afdalu dinarin yunfiquhu rajul dinarun yunfiquhu ala iyali. Dinar si paling afdal si sugulangna si dengan adalah dinar untuk anak dan istri. Rupiah si paling afdal si sugul dengan kantong teno, rupiah untuk anak dan istri. Kenapa? Karena itu wajib itu. Amunah cukup anak dan istri baru si lain. Baru untuk masjid, baru untuk madrasah, baru untuk napiarana orang pergi berjihad dan lain sebagainya. Ndak ke bareh nyugulang ide untuk masjid lagu senina kanca anakno mangker ya. Darat nekakan deh balik. Ini berdosa itu ini menang ini. Ya, boleh isi dia nyugulang korban 1,5 juta lagu nyonyah le balik darat nekakan. Darat nepongkak kelak berdosa itu ini. Kenapa? Meninggalkan wajib, mendahulukan yang mustahab.
Jadi harus le balik selesai dulu kebutuhannya. Tapi tentunya kebutuhan secukupnya, ndak ke bareh mewah-mewah ngono. Ya sekali mangan pire 1 juta sekali mangan, repot itu nih. Kali telong de sejelo berarti telong de 1 juta siapa ngaku mah bendenia so ini ngenteng. Sekedarnya lah cukup. Tetap dia bisa hidup ngono kah? Kira-kira pira sebulan biaya le dasar nyeur ini? 3 juta cukup nanti sebulan deh. Gimana Ustaz? Nah, 3 juta cukup lah. Jadi mau nahara yang 3 juta, maka ini bisa untuk sebulan, sisanya bisa disedekahkan untuk yang lain. Karena harta yang keluar yang wajib itu adalah diantaranya menafkahi anak dan istri. Nah, hadis ini menyatakan bahwasanya Allah mencintai yang wajib. Kemudian Allah berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan senantiasa hambaku melakukan yang sunnah-sunnah sampai kemudian aku mencintainya. Apa senantiasa? Terus menerus hambaku ini ngamalang si sunnah-sunnah, dan gara-gara itu akhirnya aku mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala. Angka mun demele ide tercintai isi Allah, perbanyaklah amalan sunnah. Perbanyaklah amalan yang mustahab. Kewajiban kita memang hanya sholat 5 waktu, itu kewajiban kita. Dan itu amalan yang paling dicintai oleh Allah, itu kewajiban kita. Lagu mun temele ite ini nedemenang isi Allah. Sehingga tayak kedudukan tengeno di sisi Allah, maka perbanyaklah melakukan solat sunnah. Le dalam nyugulang harta selain zakat, selain nafkah anak dan istri, perbanyaklah sedekah. Selain puasa Ramadan yang wajib, perbanyaklah puasa-puasa yang sunnah. Yang sunnah-sunnah ini akan mendatangkan cinta dari Allah kepada kita. Demenangnya itu isi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di sini, dan senantiasa hambaku melakukan yang sunnah-sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kalau saya sudah mencintainya, mungku cintain ya hambangku ino, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka aku akan menjadi pendengarannya. Wa basarahu alladhi yabsiru bih, aku menjadi penglihatannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku akan menjadi kedua tangannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku menjadi kedua kakinya. Ini arana tata bahasa dalam bahasa Arab, uslub. Tata bahasa seperti ini maksudnya adalah, yaitu Allah akan menjaga penglihatannya, Allah akan menjaga pendengarannya, Allah akan menjaga tangannya, Allah akan menjaga kakinya. Ya kena ini. Ngombe angkun Allah menjaga matanya, yaitu orang ini akan diarahkan matanya untuk melihat yang halal-halal. Begitu dia melihat yang haram, dia demen kita si haram. Allah akan menjaga telinganya, ngombe yang kuna pihaknya telinganya ini untuk mendengar yang halal-halal. Begitu dia mendengar yang haram, dia demen. Pihaknya si Allah dia demen dengar haram. Dengarnya dengan saling keranti, dia demen. Jadi yang ku pahamin deh, ngana. Ya, dengar musik misal, dia demen, jadi ya. Dan seterusnya. Allah menjaga tangannya sehingga tangannya tidak memegang sesuatu yang haram. Tahu dia ini barang haram, dia nemele nyentuh ya. Ya, tahu nerokok, dia nemele buka ya. Mah rokok dia ngana dia nemele ngenti ya ngana. Jagana umane si Allah Subhanahu wa taala. Ya, tahu ini transaksi riba, dia nemele milu le transaksi di Qurani ini riba ini. Pihaknya yang dia demen le haram.
warijlahu, dan kedua kakinya. Dijadikan kakinya ini berjalan menuju yang halal-halal. Mun tetejak menuju yang haram dia memilih. Ai bokuh ngana-ngana. Teh teman tu dangdut kan ai bokuh. Teh terlalu ngaji, encong yang mun ngaji je. Ini berarti kakinya apa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lagunde kita sebaliknya ruan nanti. Teh tengah ngaji. Ai bokuh jaga jagung dulu ngana. Teh konser baru becat timun konser je la ilaha illallah. Nah, ini orang yang dicintai oleh Allah, dijaga matanya oleh Allah, dijaga telinganya oleh Allah, dijaga kakinya oleh Allah. Angkat cerita kudik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pas nak kudik Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diajak oleh temannya, masih kudik. Diajak oleh temannya menonton lahu tarian-tarian di Mekah. Mekah soalnya masih gelap saat itu, luwih maksiat tuh. Diajakna si baturna manto tarian-tarian. Begitu duduk tiba-tiba ngantok tinduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat dia masih kecil, tinduk. Uras-urasun wah subuh wah. Sehingga dia tidak melihat apa perbuatan lahu tersebut. Pihaknya tinduk isi Allah Subhanahu wa taala. Jaga nih isi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada orang-orang yang dia dicintai oleh Allah, dijaga dia sehingga dia tidak jadi berbuat maksiat. Nah, akhirnya cintai ni si Allah ngumbe cara perbanyak amalan-amalan sunnah. Mustahab itu perbanyak sehingga Allah mencintainya. Kalau Allah mencintainya, dijaga matanya oleh Allah, dijaga telinganya oleh Allah, dijaga lisannya sehingga dia tidak berbicara yang haram-haram. Kan luar biasa ini mana jaga itu si Allah ini. Angka kita mun masih ngerosang sindende, masih dengerang sindende, masih gita sindende, berarti dia deman jaga itu masih. Ya. Nah, orang yang dicintai oleh Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza sa'alani a'taituhu, kata Allah Subhanahu wa taala. Atau di riwayat yang lain la u'tiyannah. Jikalau dia minta kepadaku, aku pasti akan beri dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang dicintai oleh Allah, mun berdoa langsung tekabulang doa. Kita negara karang teu berdoa lagu dena mustajab ini. Padahal aran tuh mustajab aran tuh. Lagu ini mustajab doa no. La ilaha illallah. Kenapa demikian? Di antara sebabnya mungkin ini kita belum dicintai oleh Allah. Kita sudah mencintai Allah. Lagu cinta Allah ini nemanti Pak Iten. Orang yang dicintai oleh Allah mau ngendeng langsung saat ini si Allah Subhanahu wa taala. Wala inista'adzani la'u'idzannah. Mun ngendeng perlindungan tipe aku langsung gin kulindungin ya. Takut dia terhadap sesuatu, berdoa ya Allah jaga tiang, lindungin tiang, langsung lindungin si Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis niki hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik, kita ambil faedah dari hadis niki semampu kita. Banyak faedah dari hadis niki, tapi kita sesuaikan dengan keterbatasan waktu. Faedah pertama, tentunya hadis ini menunjukkan annan nafsa tahtaju ila jihadin fil qiyami bil wajibat. Ini faedah dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwasanya jiwa ini butuh perjuangan. Jiwa ini butuh apa? Perjuangan. Butuh dilawan. Ya, jiwa ini butuh dilawan fil qiyami bil wajibat, agar dia bisa melaksanakan kewajiban. Butuh netelawan. Enggak ngoloang ya pemilihangan dino wah ndara mananganku ngene. Padahal ini wajib dia lakukan. Nah, jiwa itu butuh dia dilawan.
agar dia bisa melakukan kewajiban-kewajiban. Tsumma bi fi'lil mustahabbat, kemudian setelah dia melakukan kewajiban, lawan dia lagi agar dia melakukan yang mustahab. Berjuang lagi melawan jiwa ini agar dia melakukan yang sunnah. Kita terus lawan jiwa ini berjuang. Soalnya ya jadi pembantu awak ini nih. Ya jadi pembantu awak ini ndak justru itu membantu awak no. Ya awak ini jadi pembantu, ake terapat tipa Allah. Ake nereda ite isi Allah. Ya jadi pembantu. Ndak nih itu jadi pembantu nah. Dalam arti apa aja milih awak ini sade te doangnya. Pedis selorku nih, ngana sade rokok bayu. Ya, berarti itu membantu ya ini. Itu jadi pembantunya berarti. Nah, nengke ya suruh membantu itu. Salat, nganu urasang yakin berangkat di masjid. Urasang yakin lalu ngaji. Urasang yakin salat tahajud, suruh membantu itu. Ndak nih, dia membantu ya. Ya, jelas niki. Jadi jiwa ini harus dilawan agar dia melakukan kewajiban-kewajiban, kemudian melakukan yang sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita, meringankan beban kita agar kita bisa melawan jiwa-jiwa kita niki. Niki faedah pertama. Faedah yang kedua, itsbatul wilayati lillah. Menetapkan sifat menjaga bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaga. Dan menjaga niki terbagi dua. Menjaga terbagi dua. Al-wilayah al-ammah, penjagaan yang umum. Yaitu Allah menjaga seluruh alam ini. Seluruh alam ini Allah jaga ya. Allah jadi walina. Allah yang mengamankan dia seluruh alam ini. Apapun dia, manusia ke, hewan ke, bintang ke, bulan ke, muslim ke, kafir ke, jaga nih si Allah agar tetap berjalan alam ini. Ini penjagaan yang umum. Si kedua, al-wilayah al-khassah, penjagaan yang khusus. Penjagaan yang khusus ini Allah beri kepada orang-orang yang beriman. Kepada orang-orang yang percuma ngone. Begitu dia salat, dijaga dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Allah jaga ia dengan ngasih beriman. Bahkan dalam sebuah hadis, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha." Sai salat subuh fi jama'atin, di dalam berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia akan dijaga oleh Allah. Sai salat subuh berjamaah, maka dia langsung dijaga oleh Allah. Fala yatlubannakumullah min dhimmatihi bisyai', maka ndak jangkan nepete ida isi Allah gara-gara sida melanggar atau menyakiti orang yang dijaga oleh Allah. Dengan menuah salat subuh berarti terjaga isi Allah. Ndak dezolimin dengan si terjaga isi Allah. Mendezolimin dengan si salat subuh, dengan si terjaga isi Allah, fayudrikahu fayakubbahu fi nari jahannam. Allah pasti akan mendapati orang itu dan Allah pasti akan melemparkannya ke dalam neraka jahannam. Engkau muntah tahu dengan niki, dengan si soleh, salat ya, puasa ya, salat subuh ya, ndak desakitin ya, onya. Karena dia dijaga oleh Allah, mun desakitin ya, Allah gin mete ida. Mun pete itu si Allah kendaitan atau ndek? Pasti kendaitan. Mun polisi mete itu begitu nya, Bu.
Mun Allah mete itu naratadah wah, fayudrikahu pasti na daiti si Allah. Fayakubbu finari jahannam, dan akan dicampakkan dia ke neraka jahannam. Ya, ini bahayanya menyakiti waliullah, menyakiti orang yang dijaga oleh Allah. Nah, dijaganya orang oleh Allah cukup dengan sholat subuh berjamaah, langsung dia mendapatkan penjagaan. Kamu tahu ia sholat subuh berjamaah, ndak kesakitin nyawa-nyawanya. Oleh hadis ngone, man adzali waliyan faqad adzantu bil harb. Saya musuhin walingku, aku ngomong perang kencaya. Kamu tahu ia sholat subuh, ndak sakitin nyawa-nyawanya. Ya, entah menyakitinya dengan lisan, menyakitinya dengan tangan, menyakitinya dengan kaki, jangan. Ya, karena kalau kita zalimi dia, kita sakiti dia, siap-siap menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang kedua, bahwasanya hadis ini menetapkan sifat al-wilayah bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjaga hamba-hambanya. Masya Allah, kan becat ini. Faedah yang terakhir kita ambil, yaitu hadis ini itsbatul mahabbati lillah, menetapkan sifat mencintai, bahwasanya Allah memiliki sifat apa? Mencintai. Fa idza ahbabtuhu, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau saya mencintainya, berarti Allah memiliki sifat apa? Mencintai. Namun laek arake sifat mencintai laek si sifat 20 no. Arake mencintai itu no. Nenara. Ya, le sifat 20 yang ada apa? Al-ilm, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qudrah, iradah. Itu syarat. Qudrah, apa qudrah? Kemampuan. Iradah, keinginan. Ilmu, mengetahui. Hayat, hidup. Sama, mendengar. Basar, melihat. Apa terus? Kalam, berbicara. Ada sifat mencintai, nenara. Enggak pitu ino. Kita tepangna. Padahal sifat Allah sangat banyak. Ya luwe terus mbean yang jauh ya, karena hapus ya. Nah, makanya sekarang perlu kita ingatkan lagi, Allah memiliki sifat mencintai. Allah itu dia mencintai. Luwe mbe buktina luwe dalil dari Al-Qur'an. Innallaha yuhibbul muhsinin wallahu yuhibbul muhsinin. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Luwe dalil Al-Quran menunjukkan Allah memiliki sifat mencintai. Tapi ingat, sifat mencintai bagi Allah dekna pada kaifiatna bareng sifat mencintai bagi manusia. Namun manusia mencintai, maka cintanya itu kelemahannya. Namun Allah mencintai, dia tidak lemah sedikit pun. Dan banyak lagi perbedaan-perbedaan yang lain tentunya, yang Allah laisa kamitslihi syai'. Intinya munara dalam Al-Qur'an ada sifat-sifat disebutkan, tugas kita Ahlussunnah wal Jamaah tetapkan sifat itu langsung, jangan dihapus. Tetapkan dia, tapi jangan serupakan dengan sifat makhluk. Jelas niki? Bade tebau pelu-pelu wah ini wah ngambang pikiran deh wah ini. Yang mau tepelu lalu bare sia-sia ya sugul taba lengan kanan, sugul lengan kiri. Secukupang wah dengan 3 faedah ini ya, tentang wajibnya kita berjuang melawan diri untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan melaksanakan mustahabbat-mustahabbat. Yang kedua, menetapkan sifat al-wilayah, Allah menjaga. Dan yang ketiga, menetapkan sifat al-mahabbah, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mencintai. Niki arwana yang kita bisa baca, wallahu taala ala wa alam. Mudahan jelas, munaran iman jelas bare teka tuanang setelah azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad
walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan dulu sila. Sila arak kih sindik man jelas. Nggih, sila nangke jenengan. Pahala antara dosa. Terus kesalahan ini apa? Pahalana satak. Pahalana satak seket. Terus dosa satak. Pahala satak seket, dosa satak. Umbe yang kuna surga saning. Surga aning karena pahalana luwean daripada dosana. Ya, si masalah no mun dosa satak seket, pahala satak seket, ini masalah. Mbe tokna bayu tengah-tengah tokna. Ye si tarani ni si al-a'raf. Nah piarana al-a'raf arana tengah-tengah. Karena ye di tengah-tengah gitana akhirnya penduduk neraka no. Ngombe yang guna tersiksa gitana yang ngeri ya. Ya sehingga karena takut ngendang tipe Allah, ya Allah dah jangan kutamani neraka. Takut ya gerger ya. Khawatir dia dimasukkan ke dalam neraka. Takut ini wah siksaan wah ini. Siksaan buat dia sudah itu. Kemudian kita ada dengan surga, melet di surga. Ya Allah temang tiang ning surga, melet kita dengan luar biasa tahu no? Kenikmatan yang luar biasa. Sedangkan dia masih di tengah-tengah ini, dengan keruan nasibnya masih melet gadi sama surga, takut gati di neraka. Lelah ya berangan angka. Melet pun lelah itu berangan. Dia dengan oke, mun teu melet lelah itu berangan.
Nah, ini bapak-bapak si melet nih kan lelah ya berangan nih melet tekah lagu ini kesampean. Kan lelah ya berangan melihat kan. Nah, kan surga kita nih orang penduduk surga bersama bidadari-bidadarinya, bersama anak-anak kecil yang melayaninya. Kita itu melihat itu tuh balung. Nah, melihat ini sudah menjadi hukuman buat dia. Yang akhirnya nanti dia dimasukkan ke dalam surga. Yaitu Al-A'raf. Di tengah-tengah antara surga dan neraka. Angka ndak remehang kebaikan, no, ndak remehang ya. Nangka amun kebaikan satak sekat seke, dosa satak seket. Biar ning kira-kira surga ning karena arak seke ino mone satak seket seke pahalana. Dosana satak seket pas. Biar ning surga. Sebaliknya nengke dosa ne satak seket seke, pahala satak seket pas. Biar nengke kira-kira neraka gara-gara si seke ini no. Akan dari mehang kebaikan no. Beliau mengatakan walau bisyikki tamrah, takutlah kepada neraka. Walaupun kalian menyumbangkan, menyedekahkan sepotong kurma. Pira jina sepolong kurma ini pira jina? Kan ke 10 yu tembeli kurma luwe, mau tak kurma sekilo orang mau tak 1 mika mau tak kurma 10 yu. Nangka sebiji, polong 2 sebiji no. Ini tak kadu bersedekah. Bisa saja itu menyelamatkan kita dari neraka. Kadar remehang kebaikan para jamaah. Sekedar nyingkirang gangguan, nyingkirang runggu, ndak remehang ya. Nengkali masjid misal ada ronggo di masjid pembun yang niatang karena Allah saud lebak sampah ndak remehang pas buka bersama arak tulang kurma nyasar embun sebiji tulang kurma saud lebak sampah niatang karena Allah ndak remehang siapa tahu itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala terus beli jadi pahala siapa tahu intinya sekode-kode pahala ya, ndak remehang ya. Dosa ngono juga sekode-kode dosa ndak remehang ya. Aru enggak sekali sep masih ngempe ngono, dah kana sekali ndak remehang ya. Jangan-jangan si sekali no ya mia jadi 1001 dosa, pahala 1000 pas, dosa 1001. Beaningna berarti ne neraka gara-gara seke dosa itu kelebihan itu. Yaitu sekali isap pinokah kandak remehang ya dosa dah kana kecil ndak remehang ya pahala dah kana kode ndak remehang ya karena bisa saja itu menjadikan timbangan kita lebih berat sedikit sehingga kita bisa masuk ke dalam